riset kali ini, tapi sepertinya pemateri belum masuk. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mengikuti Result Talk pada siang hari ini. Salam dan salawat tidak lupa pula kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kepintaran seperti sekarang ini. Baiklah, perkenalkan saya atas nama Hairunisa dari Departemen Pendidikan dan Penerbitan yang akan memandu jalannya Result Talk pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bergabung, kepada Kakanda Misran, dan khusus kepada Bapak Ahmad Sahida yang akan menjadi pemateri dalam Result Talk hari ini. Baiklah, pada Result Talk kali ini kita akan membahas tentang essay trick to improve reading skill. Nah, sebagai mahasiswa tentu kita tidak bisa jauh dipisahkan dengan kata menulis, entah itu menulis esai, menulis opini, dan sebagainya. Nah, lantas bagaimana cara menulis yang baik? Karena kadang kita suka bertanya-tanya, karena kadang ketika kita ingin menulis, kita selalu bingung bagaimana harus memulai atau bagaimana menulis yang baik. Nah, saat ini cara meningkatkan kemampuan menulis kita akan dibahas oleh Dr. Ahmad Sahida, SIP, MA. Baiklah, sebelum beliau memaparkan materinya, ada baiknya jika kita mengenal pemateri kita tersebut. Nama pemateri yaitu Dr. Ahmad Sahida, SIP, MA, tempat tanggal lahir Bulukumba 18 September 1984, alamat Jalan Nitipura, Bantul, Yogyakarta. Adapun pendidikan beliau yaitu S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S2 Universitas Gadjah Mada, S3 Kajian Timur Tengah Sekolah Pasca Sarjana UGM. Beliau saat ini bekerja sebagai dosen Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, adapun karya beliau yaitu 1. Penulis buku Gejolak Politik di Timur Tengah. 2. Penulis buku Kekuasaan dan Moralitas. 3. Penulis novel Hilang dan Cinta Anak Karaeng. Adapun beberapa esai beliau yang pernah diterbitkan yaitu 1. Esai Nasionalisme Kaum Pinggiran yang diterbitkan oleh Harian Kompas, esai Pancasila di Mata Outsider yang diterbitkan oleh Harian Republika. 3. Esai Kekuasaan yang Bermahkota diterbitkan oleh Harian Kompas. Sebenarnya beliau ini memiliki banyak karya yang tentunya sangat panjang jika dijelaskan satu-satu. Saya akan mempersilahkan Bapak Ahmad Sahide untuk memaparkan materinya dengan hormat.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kepada teman-teman sudah diundang untuk membangun silaturahim melalui forum ya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait dengan menulis ya. Ya, saya kira memang harus diapresiasi ketika teman-teman punya semangat, punya inisiatif untuk membangun tradisi menulis bagi teman-teman mahasiswa karena ya menulis itu melakukan yang sukses menjadi penulis mungkin bisa dikatakan penulis top atau penulis yang menjadikan menulis sebagai passion. Tetapi ya bagi saya mahasiswa meskipun S1 apalagi kalau mau S2 S3 itu ya sangat penting untuk punya kemampuan menulis. Maka mentradisikan menulis bagi mahasiswa S1 merupakan hal yang sangat penting menurut saya, dan spirit itu harus dijaga, kultur itu harus dijaga. Jadi itu menurut saya ada beberapa hal yang membuat kita menjadi seorang penulis. Pertama perlu ada lingkungan, jadi sering sekali persoalannya adalah kita mungkin punya keinginan menjadi penulis, tetapi karena lingkungan itu tidak mensupport. Lingkungan itu tidak mendukung kita untuk menjadi penulis. Sehingga pikiran kita tidak banyak di sana gitu. Jadi bagaimana menjadikan itu sebagai diskurs, sebagai wacana yang itu akan mempengaruhi keseharian kita. Saya itu bukan anak seorang penulis, saya anak seorang petani gitu. Mungkin ada yang dari Bulukumba, dari Kindang di sini ya, nggak tahu ada nggak dari sini ya? Nggak ada ya. Ya mungkin salah satu ya senior Anda dari ya saya orang Saya Oke, udah terselip senior orang Kindang. Bentar ya, saya dapatkan. Oke, jadi itu saya kira yang harus diinginkan oleh teman-teman. Nah, bagi mahasiswa, mari menulis itu pertama dijadikan dulu sebagai satu habit. Menjadikan menulis sebagai fashion itu butuh waktu bagi saya. Butuh waktu, butuh proses. Ahmad Tohari mengatakan bahwa menulis itu kan sebuah proses. Kematangan itu sambil berjalan. Jadi menulis itu ya sebuah proses. Kita matang di dalam menulis itu ya sambil berjalan gitu loh. Nah,
Oke, sorry, mohon maaf karena ada telepon tadi. Jadi saya kira itu, menulis itu sebuah proses, kematangan itu sambil berjalan gitu. Ya, saya sering menganalogikannya yang menulis ya seperti orang naik sepeda kan. Jadi orang kalau tidak berani mencoba, tidak mau latihan itu yang tidak bisa gitu. Tidak takut jatuh yang tidak bisa gitu. Jika kalau teman-teman sebagai penulis yang baru proses untuk menjadi penulis, maka saya sering mengatakan nulis dari apa saja gitu. Nulis dari hal-hal kecil, kita bisa menulis dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita rasakan itu. Jadi sebenarnya kalau kita berangkat dari sana, banyak hal yang bisa kita tulis. Kita tidak akan kekurangan ide, tidak kekurangan bahan untuk ditulis. Di kulkas. Bagaimana ini? Belum. Oh. Belum ya, iya, tungguin. Tidur kaki. Oke, yang di kulkas itu bahan untuk dimasak, saya kira bukan untuk ditulis gitu. Oke, itu menulis kalau tidak bisa tiap hari ya paling tidak 1 minggu itu harus ada tulisan. Ya. Jadi paling tidak 1 minggu harus ada esai lah. Jadi itu dulu yang dimulai. Jadi teman-teman harus mulai dari situ, harus punya target. Dan kalau ingin menjadi penulis, jangan selalu sibuk mencari. Saya banyak menemui itu gitu. Terlalu sibuk mencari alasan untuk tidak menulis. Tidak bisa begitu. Karena kalau memang kita menjadikan menulis sebagai pilihan, maka kita akan selalu mencari waktu ya, untuk menjadi penulis. Itu artinya kita memang sudah menetapkan menulis sebagai pilihan itu. Jadi sesibuk apapun kita, sebanyak apapun aktivitas kita, harus ada waktu yang diluangkan untuk menulis. Jangan menjadikan menulis itu, waktu menulis itu sebagai waktu-waktu tersisa, tidak. Tapi itu adalah waktu utama. Ya kan? Jadi itu waktu utama gitu. Bagi teman-teman itu harus begitu. Maka kita harus kurangi jam main. Kita harus kurangi waktu bermain. Kita harus kurangi waktu kita untuk nonton TV, untuk ya menulis status yang nggak jelas itu di Facebook, di WhatsApp. Kita harus kurangi itu. Jadi itu dulu saya kira gitu. Kalau ingin menjadi penulis itu berangkat dari situ. Maka biasakan aja menulis. Saya dulu ya kadang-kadang keluar outbound itu saya jadikan sebagai bahan tulisan. Dan mungkin teman-teman beberapa yang pernah membaca saya punya buku, ya banyak buku-buku saya itu adalah kumpulan esai, mencoba memotret perjalanan bangsa dari tahun ke tahun itu dengan kumpulan esai. Ya memang butuh stamina memang kalau kita ingin tekun melakukan itu, tetapi kalau ingin menjadi penulis itu hal yang harus kita lakukan. Menjadikan menulis sebagai passion itu. Dan kita harus meluangkan waktu untuk menulis. Tapi selain itu juga kita tentu harus banyak membaca. Jadi menulis itu ya ada yang Anda tidak bisa BAB itu kalau tidak makan gitu. Jadi orang menulis itu kan diasumsikan orang yang punya punya sesuatu yang lebih dituangkan dalam bentuk tulisan kepada orang. Nah, kalau kita tidak punya itu, apa yang kita mau tulis? Jadi, itu yang harus dimulai dengan teman-teman. Nah,
organisasi seperti yang teman-teman punya ini kan bisa membangun itu. Jadi ada 3 hal yang mesti dilakukan itu. Jadi selain harus membaca, kemudian harus aktif berdiskusi. Buatlah forum-forum diskusi untuk mempertajam analisis gagasan di sana, dan dari situ kita bisa tulis. Kalau teman-teman ada yang pernah membaca bukunya Nurholis Majid itu, ya itu kan sebenarnya banyak gagasan-gagasan yang ditulis oleh Nurholis Majid itu dari klub kajian agama waktu dia di Jakarta itu. Jadi gagasan-gagasan yang berkembang dari klub kajian agama itu dia jadikan buku gitu, yang itu menjadi buku yang menjadi buku yang banyak dibaca saya kira di Indonesia gitu. Nah, saya juga melakukan hal yang sama, dalam artian banyak gagasan-gagasan itu, cara saya mempertajam analisis, cara saya belajar bagaimana melihat sesuatu itu ya dari forum-forum diskusi. Maka dulu waktu ini mungkin sambil bercerita pengalaman bagaimana menjadi, saya masih aktif, masih sebagai mahasiswa S1 ya, saya banyak ada forum diskusi dengan teman-teman. Dulu ada namanya komunitas Suruh Belajar, dan kita gantian sebagai pemateri gitu. Pertama juga memaksa kita untuk belajar, kedua dari situ gagasan itu bisa berkembang. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, selain itu ya banyak mengikuti seminar, diskusi, kajian-kajian di luar kampus, itu banyak saya ikuti untuk membangun tradisi dan mengembangkan kegiatan ya skill menulis itu. Jadi, nah teman-teman mahasiswa saya kira coba dibangun lingkungan itu. Organisasi ini ya coba dibangun kultur seperti itu. Bagaimana supaya kultur menulis menjadi bagian dari kultur organisasi itu, dan banyak anggota-anggotanya yang bisa menjadi punya skill sebagai penulis. Karena ya bagi saya menulis itu bagian dari soft skill. Apakah kita memang ingin menjadi sebagai seorang penulis, ya novelis, atau cerpenis, atau esais, atau penulis buku ilmiah, atau tidak ingin, itu tetap menjadi skill menulis itu menjadi hal yang sangat penting. Mau kerja juga bagi saya kadang-kadang punya staff itu yang menulis berita saja saya harus koreksi. Ya kan? Saya harus koreksi. Jadi kadang ada kegiatan itu agenda saya minta dituliskan dan saya mesti mengoreksinya gitu. Jadi itu yang harus dilakukan teman-teman. Nah, kalau memang ingin menjadikan menulis bukan sebagai satu skill untuk masuk pekerjaan, tetapi sebagai passion itu, ya berarti kita mengembangkannya lebih. Nah, organisasi saya kira perlu melakukan itu. Jadi itu yang saya kira satu ngantar kenapa teman-teman harus menulis. Jadi mari organisasi ini coba teman-teman bangun itu, ya mungkin bisa dimulai dari forum-forum seperti ini, diarahkan. Atau ada medianya enggak ini? Teman, ada medianya enggak? Media online misalnya? Ada? Moderator tadi? Ada. Ada medianya ya? Ada? Ada. Ya, oke. Bagus saya kira gitu. Nah, tinggal dikembangkan aja. Nah, ini beberapa alasan kenapa kita harus menulis. Jadi ada penelitian itu, seorang ahli psikologi klinis
dan bersama dengan suaminya membuka sebuah penelitian bahwa orang yang punya pengalaman yang sangat mencekam itu berpengaruh sangat signifikan. Nah, hasil penelitiannya dia, dan ini ada tegangan itu, adalah, dan dia 80% subjek yang diteliti menyatakan itu terapi mental dengan menulis. Jadi ya saya kira sama tuh, kalau kita tahu semua Pak, dulu almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie begitu Bu Ainun meninggal kan ya dia sempat stres berat. Bahkan katanya itu ya kadang dia keluar dari kamar itu nyari Ainun, manggil namanya Bu Ainun itu padahal sudah nggak ada. Itu seorang profesor mantan presiden itu begitu. Nah, dari psikologi itu disarankan itu salah satu caranya adalah dia menuangkan semua apa yang ada di pikirannya, ada unek-uneknya terkait dengan Bu Ainun itu dengan bentuk menulis, dan akhirnya kemudian buku yang ditulis itu sebagai terapi mental dia itu menjadi salah satu buku bestseller yang pernah ada di Indonesia, Ainun Habibie itu. Jadi lebih baik kita curhat itu dengan cara begitu saya kira gitu, lebih berkelas. Saya kira begitu. Jadi itu kenapa kita harus menulis. Ya dia bisa memperbaiki kesehatan mental dan fisik anak-anak sekolah. Ya apalagi hari ini kan banyak kan hasil-hasil riset itu, ya pandemi ini kan merusak mental anak-anak juga. Nah mungkin bisa dengan salah satu cara adalah dengan menulis itu. Apalagi mahasiswa. Nah itu saya kira penting untuk punya kemampuan menulis. Nah menulis itu perjuangan kata Putu Wijaya. Jadi menulis itu berpikir. Menulis itu bukan warisan, menulis itu panggilan. Jadi jangan salah, kadang-kadang satu tulisan itu bisa berpengaruh terhadap masyarakat luas. Pengaruh yang sangat besar, merubah banyak hal itu bisa dengan menulis. Nah, menulis itu berpikir. Jadi pernah saya pernah baca di harian Kompas itu, ya di Kompas itu kan kadang ada surat pembaca. Jadi ada surat pembaca itu biasanya di halaman 7 itu, setelah di bawahnya kolom opini kadang-kadang itu ada seorang ibu rumah tangga yang menulis di surat pembaca Kompas itu, dia bercerita bahwa itu dulu waktu kasus Gayus itu, kasus maraknya kasus Gayus HP Tambunan itu, dia menulis bahwa ketika dia akan melakukan penerbangan ke luar negeri dan di Bandara Soekarno-Hatta itu, di ruang tunggu itu dia melihat pria seperti Gayus HP Tambunan itu. Dia tanggal sekian dia ada di sana. Dan ternyata betul, setelah dari tulisannya itu, tulisan ibu rumah tangga, tentu ibu rumah tangga yang kaya karena dia mau ke luar negeri kan. Yang itu tidak berangkat dari hasil riset, tidak berangkat dari apa, tidak ditulis dengan kerennya, tapi pengaruhnya luar biasa karena dari sana kemudian itu mampu membongkar kasus Gayus HP Tambunan itu. Ternyata membuat paspor saja itu ratusan juta dia habis. Padahal itu dia seharusnya sedang menjadi tahanan itu karena kasus korupsi yang dia lakukan itu. Jadi saya kira salah satu cara yang kita bisa lakukan itu adalah dengan menulis seperti itu. Tetapi dia bukan menghujat, dia mengungkap fakta.
Nah, kadang kan hari ini banyak orang yang menulis di status di Facebook, terutama kadang-kadang menghujat. Nah, itu bukan seperti itu. Mari kita menulis itu dengan lebih objektif, saya kira, dan itu tulisannya adalah kita ingin menyampaikan kebenaran. Nah, ini Muhyiddin M. Dahlan mengatakan yang terucap itu akan berlalu bersama angin, yang tertulis akan tetap mengabadi. Ya. Jadi ya saya juga mengalami hal yang sama. Saya mulai menulis sejak semester 1. Semester 1. Dan banyak tulisan-tulisan saya yang saya tulis waktu saya masih S1 itu ketika saya baca kembali hari ini, wah ternyata saya dulu berpikir seperti ini gitu. Jadi karena ya kapasitas otak kita menghafal itu kan tidak inilah kalau kita tuliskan. Maka dengan menulis itu akan menjadi abadi. Jadi saya kira orang ini Pram ya, salah satu yang banyak dikutip oleh Pram itu, ya memang betul menurut saya. Kalau kita merasa pandai tapi tidak menulis, ya itu mungkin daya jangkaunya juga tidak luas dan itu juga tidak akan mengabadi gitu. Ya misalnya hari ini ya kita masih mengkaji pikiran-pikirannya Plato, Aristoteles, ya kan? Nicholas Majid di Indonesia padahal sudah lama meninggal. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia menulis. Jadi itulah saya kira kenapa kita harus menulis. Kita harus menulis. Jadi apa yang dikatakan Pram itu menurut saya itu benar. Gitu. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis itu tidak hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi itu yang mesti kita lakukan itu. Maka mari tradisikan menulis. Apa yang terjadi misalnya hari ini ada wacana gerakan pelemahan KPK. Sebenarnya kalau kita membaca, dan saya punya beberapa esai, sebenarnya sejak tahun awal-awal wacana pelemahan KPK itu memang sudah ada gitu. Dan strateginya berubah. Nah itu karena saya punya dokumentasinya, saya mengabadikannya itu dengan menulis. Jadi itu saya kira kenapa teman-teman itu harus menulis. Maka mulailah tradisikan diri itu untuk menulis. Luangkan waktu Anda untuk membaca, setelah itu luangkan waktu untuk menulis. Dan ikutilah forum-forum diskusi, kajian, seminar untuk memperkaya khasanah keilmuan, memperluas cara pandang, dan belajar bagaimana melihat persoalan itu dari orang-orang. Saya kira itu menjadi hal penting untuk kita lakukan kalau ingin menjadi penulis. Jadi mulai banyak membaca, kalau bisa setiap hari harus membaca. Kalau bisa setiap hari Anda harus membaca. Ya paling tidak 2 jam lah minimal, meskipun sebenarnya itu sedikit, tapi paling tidak diluangkan waktu untuk membaca. Karena kalau kita tidak membaca, apa yang akan kita tulis? Apa yang kita tulis? Nah, bacaan itulah yang membuat kita menulis sesuatu dengan dan menulis itu bukan persoalan bakat sekali lagi. Penulis itu adalah bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita menjadikan itu sebagai passion itu. Jadi jangan menjadikan bahwa saya mungkin tidak punya bakat menjadi penulis, tidak. Mungkin hanya karena kurang membaca, kurang ikut seminar, dan kurang latihan itu. Jadi itu yang harus dilakukan oleh teman-teman itu, bukan persoalan bakat. Ini kalau kata Yohanes Surya itu ya, menulis itu katanya hanya 10% terkait dengan bakat. 90% itu ya kerja keras dan ketekunan. Nah, bagaimana kita membangun ketekunan itu? Itu yang sulit. Makanya banyak orang yang ingin menjadi penulis tapi tidak sukses menjadi penulis karena dia
Mungkin pertama tidak kerja keras dan tidak ada ketekunan. Jadi itu yang harus dilakukan oleh teman-teman. Tekun menjaga rutinitas membaca dan tekun menjaga waktu untuk menulis dan sebagainya. Banyak mungkin yang bisa membaca 1 hari 5 jam, tapi tidak berkelanjutan. Mungkin hanya sehari dalam 1 minggu. Nah, bagaimana kalau kita bisa menjaga itu, mewajibkan diri kita untuk menulis, membaca dan menulis dalam 1 minggu. Nah, saya kira itu yang harus coba dibangun oleh teman-teman itu dalam membangun tradisi menulis. Anda meskipun merasa hebat, tapi kalau tidak menulis ya juga orang akan ragu dan itu orang tidak akan kenal luas terkait dengan kehebatan Anda itu. Maka biasakanlah menulis, dan menulis itu butuh proses, butuh waktu. Jadi kalau misalnya menulis awalnya ya mungkin setelah 10 bulan atau 5 bulan menulis kok dibaca kembali kok malu sendiri, tidak masalah, itu bagian dari proses. Jadi tapi yang terpenting adalah proses itu terus kita jaga, terus kita pelihara. Nah, saya kira itu yang harus teman-teman lakukan dalam upaya membangun kultur menulis bagi kalangan mahasiswa. Dan bagi Anda seharusnya ditargetkan itu paling tidak ya Anda misalnya mahasiswa UIN Makassar itu targetkan itu paling tidak adalah dari Anda, dari teman-teman itu yang bisa terbit tulisannya di kolom misalnya opini Fajar, Bidun Timur, itu paling tidak disebutkan di ya. yang harus dilakukan oleh teman-teman. Coba ditargetkan. Oke, nah ini terkait dengan sumber ide. Jadi saya sudah sampaikan tadi, ya kita menulis itu dengan bisa dari hasil fenomena yang tampak, dari hasil bacaan kita, pengalaman hidup atau hasil diskusi. Nah, tergantung. Nah, kita harus melihat, mentradisikan menulis dari yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita rasakan. Nah, penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Jadi, itu tidak bisa lepas dari situ. Jadi, kalau makanya, pertama adalah banyak membaca, luangkan waktu untuk membaca. Setelah itu ya, terbiasakan diri menulis. Karena kadang juga ada orang yang bacaannya kuat tapi tidak terbiasa menulis. Ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan gagasannya dalam bentuk tulisan, ya kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Jadi menulis itu adalah skill. Nah, skill itu kan tidak terbangun dengan instan. Itu butuh waktu, butuh proses. Saya mulai menulis sejak saya semester 1 di S1, itu 2004. Tulisan saya tembus di Kompas itu pertama kali, opini saya tembus di Kompas itu 2014. Berarti saya butuh 10 tahun untuk mengasah kemampuan menulis saya, baru kemudian bisa selevel dengan penulis-penulis opini di harian Kompas. Jadi waktunya sangat lama. Dan baru 2019 buku saya itu diterbitkan oleh Kompas dan itu masuk Gramedia gitu. Jadi perjuangannya kan cukup lama gitu. Nah, makanya kalau menjadi penulis pemula ya kadang-kadang kita harus sadar diri juga, jangan baru 1-2 bulan menulis sudah pengen menjadi penulis top yang sudah bertahun-tahun menulis, ya itu nggak sadar diri menurut saya. Tapi jadikanlah itu sebagai satu passion Anda, dan yang penting itu adalah menjaga keberlangsungan itu, keberlanjutan dari
dari kebiasaan itu. Nah, mari bangun kebiasaan itu. Saya membangun kebiasaan menulis itu waktu masih S1. Teman-teman saya kalau kita ketemu selalu berdiskusi tentang buku, dan kadang-kadang masing-masing menulis. Jadi pikiran kita adalah membaca dan berdiskusi dan menulis. Nah, bagaimana supaya pikiran itu tetap dijaga dan diarahkan ke sana. Nah, kalau tidak punya kemampuan menjaganya dengan kedisiplinan pada diri sendiri, maka perlu kadang-kadang itu kita butuh organisasi yang mencoba menjaga spirit itu. Saya kira itu. Nah, penulis yang baik adalah dokumentator yang kuat. Jadi hari ini saya kira mencari dokumen itu kan tidak seperti dulu lagi. Ada teknologi yang membantu kita untuk bisa menjadi dokumentator dengan cara yang lebih cepat. Banyaklah saya kira gitu. Kalau dulu saya sejak 2009 itu karena saya kajian Timur Tengah, berita-berita di Kompas terkait dengan Timur Tengah itu saya clipping, saya gunting, Nah, sekarang saya kira era itu sudah lewat gitu. Tidak lagi dengan menjadi dokumentator dengan cara seperti itu. Tapi intinya bagaimana teman-teman menjadi dokumentator itu yang harus dilakukan. Artinya kita ngomong itu perlu ada dokumen, perlu ada data sebagai pendukungnya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, ini saya kira 6 cara untuk memulai menulis. Tentukan gaya dan ciri khas penulisan. Memang kadang-kadang kalau awal-awal ya pasti kita masih dalam tahap meniru. Gimana sih cara orang menulis? Gimana sih cara orang membuka tulisannya, mengembangkan gagasannya? Nah, itu penting juga gitu. Yang harus dilakukan oleh teman-teman. Setelah itu kan pasti akan muncul sendiri karakter dan ciri khas tulisannya gitu. Jadi ini yang teman-teman perlu lakukan saya kira di dalam upaya membangun tradisi menulis. Nah, jenis-jenis tulisan ya pasti ada esai. Nah, esai ini dibutuhkan ketekunan dan keberlanjutan itu. Kekuatannya saya kira dia di situ. Karya ilmiah, ada buku, ada makalah, ada jurnal ya hari ini kalau teman-teman. Saya kira S1 juga sudah diharuskan untuk itu. Oke. 3 hal penting saya kira di dalam menulis adalah bagaimana kita memulai tulisan, membuka, dan bagaimana mengembangkannya isinya dan menutup. Itu pasti orang punya style masing-masing, punya gaya masing-masing. Nah, silahkan, saya sering mengatakan kalau ingin belajar menulis opini ya pelajarilah opini-opini orang di media sosial itu. Ya saya belajar dari Kompas. Oh, ini begini cara menulisnya, dilatih begini. Kemudian Zainal Arifin Mukhtar seperti ini dan lain-lain saya pelajari itu. Dan pada akhirnya kita akan menemukan cara sendiri. Saya kira itu sebagai pengantar untuk teman-teman dalam diskusinya. Silahkan kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, silahkan. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sangat menarik. Baiklah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan nyalakan fitur raise hand-nya. Saya buka untuk 3 pertanyaan saja. Silahkan. Saya moderator. Iya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa untuk kami. Jadi pertanyaan saya di sini terkait apabila pada saat kita menulis ada beberapa stimul, misalnya ini nyaman makin menulis.
Terus tiba-tiba ada stimulus dari orang lain, misalnya dari orang tua bilang, tolong dulu belikan garam. Nah, tiba-tiba minat menulis kita itu menurun. Terus untuk kumpulkan niat untuk menulis itu kayak susah. Jadi bagaimana tips dan triknya kalau misalnya kita lagi nyaman-nyamannya menulis, tiba-tiba ada gangguan dari lingkungan begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi satu pertanyaan. Bagaimana kalau kita tampung saja dulu semuanya? Teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, atau kita jawab saja dulu. Baik, saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Desi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, memang itu salah satu tantangannya kalau di kampung. Makanya kalau Anda kuliah itu ya sebenarnya ketika merantau itulah punya waktu sebenarnya kan kita lebih fokus. Kita lebih fokus untuk menulis dan ya memang itu tugas Anda sebenarnya kan begitu, membangun skill. Nah, saya mungkin juga bisa mengembangkan itu karena saya di rantau. Kalau saya pulang kampung sulit saya menulis. Tetapi kalau memang Anda tetap punya keinginan kuat dan di kampus ya diatur saja waktu menulisnya dan kan bisa diaplikasikan. Saya dulu waktu S1, waktu menulis saya itu biasanya dari jam 9 malam ke atas. Waktu menulis saya waktu S1. Sekarang pagi dari jam 8. Saya di situ. Jadi itu adalah persoalan manajemen waktu. Dan kedua mungkin ya bagaimana mengkomunikasikan pada orang tua. Tapi kalau meskipun begitu ya makanya saya tuh kalau teman-teman kuliah dan libur itu ya jangan langsung berpikir pulang itu loh. Banyak hal sebenarnya kita belajar itu kan tidak hanya dari kampus kan. Kan biasanya skill-skill menulis itu ya kadang-kadang kan dari luar kampus kita dapatkan. Di organisasi dan seterusnya. Jadi saya kira persoalan itu yang siapa tadi ya? Desi ya yang dihadapinya itu. Ya memang itu tantangannya. Nah, Anda kan kuliah kan di Makassar itu. Nah, dimaksimalkan aja di situ. Jangan banyak nongkrong, jangan banyak nonton saja, tetapi ya coba waktu itu. Jadi kalau pengusaha itu setiap hari dia targetnya harus mendapatkan pemasukan, omsetnya harus naik. Nah kita bagi mahasiswa itu target kita setiap hari itu adalah ada tambahan itu ilmu pengetahuan yang kita dapatkan itu. Kalau Anda sebagai penulis paling tidak setiap hari harus ada. Kalau Anda tidak bisa menulis harus ada bahan untuk menulis. Nah itu persoalannya adalah bagaimana menjadikan itu sebagai passion saja. Itu yang saya kira untuk menanggapi dari Desi. Jadi ya kalau Anda di kampung ya coba di pas lagi di Makassar itu dibiasakan menulis. Saya berharaplah bahwa banyak teman-teman itu nanti yang bisa sebagai penulis aktif menulis, baik itu menulis esai, karya ilmiah dan itu pasti akan bermanfaat. Syukur-syukur bisa menulis satu buku sebagai dokumentasi keilmuan Anda, gagasan pikiran Anda ya. Orang tua. Saya kira itu. Silakan kalau masih ada. Ya, baik. Itulah tadi jawaban dari pemateri. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Afkar, yaitu apa yang harus ditanamkan dalam pikiran penulis pemula ketika hendak memulai menulis, dan juga apa yang harus dilakukan ketika seseorang hendak menyerah dalam menulis di tengah jalan agar dia tetap konsisten dalam hal menulis. Baik, saya persilahkan kepada pemateri.
Oke, sebagai penulis pemula, jangan dulu berpikir bahwa tulisan Anda itu akan terpublish dan dibaca secara luas. Buang saja dulu jauh-jauh pikiran itu. Tetapi bagaimana menjaga proses itu? Bagaimana menjaga, ya saya bilang tadi, menulis itu kan sebagai proses. Kematangan itu kan sambil berjalan. Jadi itu dulu yang harus ditanamkan. Jangan terlalu terburu-buru pengen langsung ini, langsung apa ya, efeknya ya. Misalnya dikenal luas, terbit di mana-mana, enggak. Terbiasakan aja dulu menulis. Saya punya banyak tulisan itu tidak saya publish, hanya saya aja yang membaca. Menurut saya itu tetap bermanfaat karena ya itu menjaga saya agar tetap terbiasa dengan menulis. Jadi saya kira itu yang perlu teman-teman lakukan itu. Jadi di apa namanya, di itu dulu deh yang dipikirkan. Makanya nulis apa saja dulu. Baik, itulah film, tadi jawaban. ya, belum. Habis nonton film, kemudian mau dituangkan ulang dengan tulisan, itu enggak. Itu bagian dari proses itu. Menjaga kontinuitas untuk mematangkan kita jadi penulis. Jadi kematangan itu kan sambil berjalan. Coba teman-teman perhatikan deh, kalau misalnya mulai hari ini ditargetkan bahwa satu minggu satu tulisan itu, coba dalam 3 bulan itu diperhatikan, pasti ada perkembangan cara menulisnya. Nah kalau dalam setahun itu akan banyak. Di satu sisi harus banyak membaca. Nah, ketika hendak menyerah di dalam menulis, nah itu yang disitulah saya bilang tadi, kadang kita butuh lingkungan itu yang membuat kita selalu termotivasi dan selalu terdorong untuk menulis. Agar kita tetap konsisten. Kita perlu lingkungan itu. Kita perlu lingkungan, kalau teman kita punya publikasi terbit, ya kita merasa kita merasa terdorong itu untuk paling tidak punya publikasi juga. Gitu. Nah, perlu lingkungan kadang-kadang itu. Nah, UKM ini kan bisa membangun lingkungan itu bagi teman-teman. Agar supaya spirit menulisnya, dorongan menulisnya itu bisa tetap terjaga. Dan juga konsisten. Nah, waktunya itu diluangkan saja. Saya misalnya kalau tidak ngajar pagi, tidak rapat pagi, pasti pagi dari jam 8 sampai jam 9, pasti akan saya luangkan untuk menulis. Gitu. Jadi saya kira itu. Nah, proses awal ini adalah bagaimana yang dilakukan itu adalah menjadikan menulis sebagai passion. Maka bangun kebiasaan menulis itu. Bangun kebiasaan membaca itu. Gitu. Kalau Anda tidak konsisten itu, atau kadang-kadang semangatnya hilang, maka cobalah bergabung dengan komunitas yang bisa terus mendorong kita. Saya kira di Makassar banyak komunitas-komunitas literasi kan. Ya sudah, bergabung aja di sana. Gitu. Jangan bergabung dengan komunitas-komunitas yang nongkrong setiap malam minggu aja. Itu enggak. Kan saya bilang menulis, kalau kita menjadikan menulis sebagai pilihan, maka kita akan mengambil langkah-langkah yang akan mendorong kita ke sana. Ya, saya kira itu yang akan, dimana kita akan memprioritaskan waktu kita untuk menulis. Saya kira itu, moderator. Oke, baik. Itulah tadi jawaban dari pemateri. Bagaimana saya kembalikan kepada saudara Afkar. Ya, tadi ada yang angkat tangan kayaknya. Baiklah. Selanjutnya dari Kak Aslan, mungkin ada pertanyaan? Saya persilahkan.
Aslan. Baik, kepada teman-teman saya kembalikan lagi. Apakah ada pertanyaan? Ini ada yang bertanya dari Salmiana. Ini pertanyaan dari Salmiana, yaitu di mana dalam artikel Pram dikatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat. Dan dari sejarah, dan di sisi lain, Pram juga mengatakan bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, di sini saya tertarik pada quote tersebut, tapi yang menjadi kendala, apakah kita harus menerbitkan sebuah tulisan baru dikatakan penulis? Dan sebagai penulis pemula, bagaimana trik agar buku bisa launching ke penerbit? Dan setelah buku terbit, apa yang dilakukan sehingga peminat literasi bisa menerima tulisan yang digoreskan? Baiklah, saya persilahkan kepada pemateri. Ya, sebagai penulis pemula ya Anda harus mengembangkan dulu kualitas menulisnya. Dan saya dari awal saya katakan tadi kan semua butuh waktu, semua butuh proses. Nah, itulah yang membutuhkan kerja keras itu, banyak membaca. Penerbit itu kalau tulisan kita bagus ya saya kira dia akan tertarik. Kita mampu memberikan hal-hal yang baru, dia melihatnya itu marketable itu, nah itu pasti ininya. Tetapi menurut saya sudahlah teman-teman itu mulai aja dulu menulis gitu loh. Mulai aja dulu menulis. Saya percaya pada sebuah proses dan kerja keras itu. Jadi saya menulis esai itu belajar ya setiap hari, baca Kompas, Opini, mempelajari bagaimana cara menulis orang yang baik. Nah itu saya kira, nah pada akhirnya kan begitu. Memang kadang-kadang kita membutuhkan spirit kontestasi di dalam diri kita. Atau paling kita punya target lah. Sebagai penulis pemula begitu. Jadi penulis pemula menurut saya nulis saja dulu terus. Biasakan. Nah kalau memang ini ya lama-kelamaan itu kan pasti akan tahu juga. Apakah misalnya mau tentang bulan esai atau cerita pendek itu pasti akan muncul juga. Kekuatannya nanti di sini itu pasti akan muncul. Setelah buku terbit, cara yang dilakukan, nah saya kira kan tergantung dengan buku kita. Apakah kita mampu menghadirkan satu buku yang itu penting bagi pembaca itu. Nah, itu banyak hal tentu yang bisa dilihat. Cara kita menulis, apakah pembaca itu menikmati kita menulis. Kedua, tema yang kita suguhkan itu menarik. Jadi saya kira pasti itu. Nah, itu dengan sendirinya sambil membiasakan diri menulis, kita pasti akan mempelajari itu dengan sendirinya gitu. Nah, kalau yang saya bilang tadi, proses itu kan kematangan itu kan butuh proses. Nah, bagaimana menjaga proses itu agar terus menulis. Nah, sebagai penulis pemula yang masih nyambung dengan pertanyaan tadi ya, dijaga aja proses itu agar terbit tidak terbit nulis dulu gitu. Dan tidak setiap minggu lah, coba ditargetkan ya setiap minggu ada satu artikel. Ya kalau misalnya ini paling tidak Anda resensi buku aja atau resume buku kan bisa gitu. Resensi buku. Kalau resensi buku kan bisa, kalau bagus resensi bukunya kan saya kira bisa ditulis di media gitu. Jadi itu dulu saya kira bagi teman-teman itu dalam membangun tradisi menulis. Itu dulu yang saya kira itu. Baik, itulah pemaparan dari pemateri.
Bagaimana Saudari Salmina? Apakah masih ada yang ingin Salmiana? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, karena pertanyaan sudah cukup, maka saya akan moderator mengisi untuk berbicara. Iya. Oke, baik. Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh moderator, terkhusus kepada Kakanda Ahmad Sahide yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi kepada teman-teman UKM. Saya harap pertemuan kita hari ini tidak hanya untuk hari ini, tapi bagaimana ke depan kita bisa berkolaborasi dengan beliau. Beliau banyak menulis buku, dan mungkin teman-teman bisa mengupload ilmunya lewat dengan kajian-kajian seperti ini. Dan saya merasa bersyukur juga bisa kembali bersilaturahmi dengan teman-teman UKM, meskipun saya tidak mengikuti IC, mulai dari IC 8 sampai sekarang ini IC berapa? Moderator, ini IC berapa? 9. IC 9. IC 9 saya angkatan IC 5, intelektual KM 5. Yang angkatan pertama setelah diresmikan menjadi UKM Rikma, yang sebelumnya menjadi LPP Al-Kindi. Dan saya adalah angkatan pertama di UKM Rikma. Dan saya banyak berkecimpung, sudah 2 tahun saya berkecimpung di UKM Rikma sebelum saya ke Jogja untuk melanjutkan studi. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh teman-teman. Kebetulan pembicara hari ini itu memiliki penerbit. Jadi teman-teman setelah kajian hari ini bisa mungkin sama-sama untuk menulis. Tidak apa-apa untuk kesempatan kali ini, tidak apa-apa jadikan dulu kumpulan tulisan. Nanti saya mencoba berusaha untuk komunikasikan dengan pemateri. Ketika misalnya layak diterbitkan, insya Allah saya mencoba memfasilitasi untuk diterbitkan tulisannya. Jadi teman-teman silahkan dulu menulis. Kalau selama ini misalnya terkendala dengan penerbit, insya Allah saya akan berusaha untuk memfasilitasi. Saya akan mencoba berkoordinasi dengan Pak Kasim Matar. Masih Pak Kasim Matar ya pembina? Iya. Jangan-jangan tidak tahu pembinanya ini. Selain Pak Wahyudin Halim siapa ya? Pak Kasim Matar kan? Pak Dr. Rahman Syamsuddin, Kak. Oh ya, itu juga termasuk. Nah, ini UKMK, dia juga bergerak di bidang penulisan karya tulis ilmiah, esai, jurnal, dan teman-teman banyak ikut berkompetisi nulis esai. Jadi, semoga apa yang disampaikan hari ini oleh Kakanda Ahmad itu bisa diaplikasikan. Jadi, tidak ada lagi alasan misalnya banyak tugas, karena memang sejatinya mahasiswa itu kan punya banyak tugas. Jadi teman-teman meluangkan waktunya setelah mengikuti kajian hari ini, silakan jalin komunikasi. Semisal sudah ada kumpulan tulisannya dan layak diterbitkan, saya akan siap memfasilitasi dan membantu teman-teman untuk terbitkan bukunya. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Misran. Baiklah teman-teman, untuk resital 3 hari ini akan saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri secara simbolis. Baik, ini adalah sertifikat kepada pemateri Dr. Ahmad Sahide SIP MA selaku pemateri pada Ritma Scientific and Educational Talk pada hari ini dengan judul
essay trick to improve reading skill. Saya berikan kepada Bapak Ahmad Sahida. Terima kasih banyak. Nanti bisa sambil di WA-kan ya. Siap, Pak. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi foto. Jadi diharapkan teman-teman sekalian untuk menyalakan kameranya. Lagi. Tidak ada. Sudah belum? Ya, kuhitung dik Kak. Untuk teman-teman. Bisa mungkin dinyalakan kameranya. Oke, hitung. Kan? Ya, 1, 2, 3. Slide pertama itu deh. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Kak. Terima kasih. Oke, izin ya. Untuk teman-teman UKM mungkin kita diskusi dulu sebentar setelah ini. Oh iya. Oke, saya Makasih, izin keluar deh ya. Makasih Oke ya. Makasih ya. Oke, sip. Tetap semangat. Assalamualaikum. Salam. Oke, sebelum teman-teman leave, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehari ini merasa bahagia bisa silaturahmi dengan teman-teman. Tapi kayaknya ketua ini lagi sibuk ya. Katanya saya di komunikasi tadi lagi dalam perjalanan. Iya, begitu ya, moderator? Iya, Pak. Bergabung di rumah. Iya, tadi beliau katanya dalam perjalanan. Jadi ini setelah kita mengikuti tadi diskusi, kenapa kemudian saya berinisiatif untuk memanggil pemateri Dr. Ahmad Sahida? Kenapa? Karena selama ini saya melihat teman-teman punya bakat untuk menulis, tetapi tidak ada wadah untuk menerbitkan tulisannya. Nah, teman-teman ke depannya itu silakan menulis. Nanti saya yang akan fasilitasi karena beliau punya penerbitan namanya Pinisi Press. Mungkin teman-teman kalau misalnya buku yang saya simpan di UKM Ritma itu masih ada, beliau itu ada bukunya di UKM Ritma. Salah satunya itu Cinta Anak Karain. Saya tidak tahu apakah buku itu masih ada di perpustakaan UKM Ritma atau sudah ada yang jadi milik pribadinya. Pernah tidak temukan bukunya di sekret? Tidak pernah kan, kayaknya sudah ada yang ambil alih itu buku. Buku ada beberapa, ada lebih 10 buku yang saya simpan di UKM Ritma dan termasuk bukunya tadi pemateri itu kalau tidak salah ada 3 saya simpan. Ada Kebebasan dan Moralitas, Cinta Anak Karain, sama saya lupa satu, hitam covernya, coklat covernya. Nah, teman-teman maksudnya gini, silahkan menulis. Di samping ikut berkompetisi, ini sekarang siapa ketua bidang penerbitan siapa ya ketua bidangnya? Saya sudah lupa anunya. Saya Kak. Ketua penerbitan ya?
Iya Kak. Nah, gimana nanti anunya? Adakah rekopanya nanti atau bagaimana? Apa Kak? Rekopanya. Kalau Rekova sekarang Kak bukan dari pendidikan dan penerbitan Kak, tapi dari Litbang Kak. Oh, Litban ya yang yang tangani sekarang. Iya Kak. Oke, nanti itu rekopanya kalau semisal teman-teman punya inisiatif mau terbitkan, silahkan dikumpulkan artikel yang terbaik, lalu kirim ke saya. Nanti coba saya fasilitasi bagaimana supaya bisa diterbitkan. Karena saya waktu saya dulu di UKM Ritma itu, ini wacananya sebenarnya sudah ada. Misalnya sama Pak Kasim Matar mau mau terbitkan di jurnal, tapi hingga hari ini belum ada. Nah, tentunya teman-teman itu harus punya inovasi-inovasi baru. Iya Kak, tapi Kak, ini sebenarnya juga Kak, dari 2 tahun kemarin Rekova terakhir itu